Assalamualaikum semuanya. Saus keju ala Ricis modal cuma 21.500 jadi 16 cup. Daripada kalian beli yang instan dan rasanya nggak karu-karuan, mending kalau kalian mau jualan buat resep ini aja. Ini tuh resepnya simple, jadinya banyak. Kalau teman-teman mau jualan bisa dijual harga 4-6 ribu per cup karena emang rasanya sepremium itu. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, wajib banget nonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku bakalan prepare bahannya dulu ya teman-teman ya. Kenapa harus aku prepare dulu bahan-bahannya? Soalnya ini nanti tuh masaknya tuh harus sat-sat teman-teman. Jadi semua bahan harus ada di samping kita. Jadi di sini aku bakalan timbang susu full cream yang plain ini kurang lebih 350 gram. Ini kenapa aku rekomendasiin merek ini ya teman-teman ya, karena di toko kue harganya tuh paling murah dan kualitasnya menurut aku sama aja. Tapi nggak tahu kalau buat minuman. Tapi kemarin pas aku buat minuman ya menurut aku masih sah saja sih pakai ini, nggak terlalu signifikan untuk rasanya. Ini kita timbang kurang lebih 350 gram. Kita langsung aja sisihin, lanjut kita langsung aja timbang bahan yang lain. Di sini aku bakalan timbang bubuk kejunya juga ya. Untuk bubuk kejunya aku pakai merek ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh 100 gram. Jadi aku bakalan timbang kurang lebih 50 gram aja. Kalau teman-teman pengen bubuk kejunya sama seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Kenapa aku pakai keju ini? Karena warnanya cantik banget teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri warna kejunya tuh agak kemerah-merahan gitu, nggak cuman kuning. Jadi aku suka banget keju itu warnanya yang agak merah-merah gitu. Menurut aku kayak lebih pekat gitu loh kejunya. Ini aku bakalan timbang 30 gram. Seperti yang aku sampaikan tadi, rekomendasi produk ada di deskripsi ya. Kalau kalian pengen bubuk kejunya seperti yang punya. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang merek lain boleh, terserah kalian. Ini kita pinggirin, lanjut kita siapin tepung terigunya aja. Kalau teman-teman pengen pakai takaran sendok, tepung terigunya itu kurang lebih 1,5 sendok ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak. Aku pengennya pakai 2 sendok makan kan. Takutnya kalau 2 sendok makan itu terlalu kental. Jadi di sini aku pakai 1,5 sendok. Kalau ditimbang kurang lebih 15 gram. Ini aku timbang 15 gram aja. Terus lanjut jangan lupa siapin keju oles. Ini keju olesnya sebelum masak dibuka dulu ya, biar kita tuh nggak kayak buru-buru gitu loh ngebukanya. Jadi semuanya udah siap ya teman-teman ya. Kita langsung aja ambil 1 sendok margarin. Ini margarinnya terserah kalian sih, aku lebih nyaman biasanya pakai margarin curah karena lidah aku tuh belum bisa bedain margarin yang bagus sama nggak bagus gitu loh teman-teman. Please kasih tahu aku dong cara ngebedain margarin tuh yang bagus. Contoh nih kayak butter atau Wisman gitu, gimana sih rasanya? Menurut aku belum paham gitu loh sama rasa Wisman yang katanya paling enak gitu tuh. Aku belum bisa bedain gitu loh teman-teman. Jadi please kasih resep aku, tips aku biar aku bisa ngebedain margarin yang premium gitu loh. Ini kita lelehin aja seperti di video. Kalau margarinnya udah leleh, kita langsung aja masukin tepung terigu yang udah kita takar tadi ya. Ini dia. Pokoknya semua bahan yang kita butuhin wajib banget di samping kita biar ini nanti tuh hasilnya nggak gosong. Untuk apinya jangan lupa pakai api yang super kecil. Terus kita tumis tepung terigunya sampai tepung terigunya tuh nggak bau tepung lagi ya. Jadi dipasin lagi tepung terigunya itu mateng biar nanti tuh bau tepung terigunya nggak ngerusak rasa saus kita gitu loh teman-teman. Kalau ini tepung terigunya udah matang, udah nggak ada baunya, kita langsung aja masukin susunya. Ini kebetulan tadi kan teman-teman bisa lihat sendiri ya, susunya udah aku takar di depan. Pokoknya intinya kalau kalian buat saus keju ini biar dia tuh nggak bergerindil dan hasilnya maksimal, semua bahan harus ada di depan mata kita. Jadi kalau tepung terigunya ini udah mateng nih gitu loh, kita tinggal sedikit aja dia tuh pasti bakalan rawan gosong walaupun kita udah pakai api kecil ya. Jadi udah matang kayak gini nih tepung terigunya, kita langsung aja masukin susu full cream yang udah kita siapin tadi. Kita masukin sambil terus diaduk biar tepung terigunya nggak bergerindil. Kalau teman-teman mau masukin keju-kejuannya sekarang boleh banget ya. Di sini aku nggak rekomendasiin teman-teman pakai keju cheddar. Soalnya kalau teman-teman pakai keju cheddar, kalau
udah masuk gitu kan, dia tuh rawan banget bergerindil. Jadi biar ini tuh nggak ngerusak tekstur, biar dia nggak bergerindil, jadi aku cukup pakai keju bubuk seperti di video ya. Ini keju bubuk yang udah kita timbang, kita masukin. Jangan khawatir teman-teman, ini nanti aku bakalan kasih tips supaya saus keju kalian tuh nggak semerah ini tuh kan saus kejunya merah banget ya, jadi kayak nggak kelihatan keju gitu loh. Tapi ya ini nanti aja aku kasih tipsnya. Kita langsung aja masukin keju ini ya, keju olesnya. Sekarang sebenarnya di awal tadi kita langsung aja masukin juga nggak masalah sih. Jadi keju setelah full cream masuk, kejuannya kita langsung aja masukin. Pokoknya jangan masukin keju cheddar, soalnya kalau pakai keju cheddar nanti kita halusin lagi atau saring lagi itu loh teman-teman, bisa-bisa di blender biar teksturnya maksimal. Karena di sini aku nggak mau saring ataupun blender, jadi di sini untuk cheddarnya aku skip aja ya. Tapi kalau teman-teman ngeyel pakai boleh, terserah kalian. Ini untuk keju yang udah masuk, kita langsung aja aduk terus aja sampai dia larut. Untuk apinya please super kecil banget ya, biar dia tuh nggak cepet blebek gitu loh teman-teman. Soalnya kalau dia udah mendidih, udah kental tapi kejunya belum lelah semua, ini tuh juga rawan bergerindil. Pokoknya cara buat saus yang menurut aku hasilnya maksimal, kita tuh perlu sabar ya. Ini aku terus aduk aja sih pokoknya. Jangan sampai si sausnya udah mendidih tapi kejunya tuh belum meleleh, itu tuh kayak kita harus saring lagi, kita harus blender lagi gitu loh teman-teman. Ini kayaknya wadah aku kekecilan, tapi ya nggak masalah, pelan-pelan aja ngaduknya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di video, ini tuh warnanya masih merah banget. Sebenarnya kayak gini juga nggak masalah sih, tapi warna kejunya tuh nggak ada teman-teman. Kalau teman-teman pengen warnanya tuh lebih cakep lagi, teman-teman bisa langsung aja siapin pewarna kuning. Ini aku tes rasanya tuh udah creamy banget, creamy keju gitu lah pokoknya. Ini tuh enak pol teman-teman, cuman warnanya kalian bisa lihat sendiri, ini tuh terlalu merah. Jadi kalau keju itu kan identik dengan warna kuning kan, tapi kalau warnanya kuning-kuning biasa gitu kayak aku kurang suka teman-teman. Jadi di sini biar aku ngedapetin keju yang warnanya tuh nggak merah dan nggak kuning juga, jadi di sini tuh aku bakalan tambahin pewarna ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh saus keju aku tuh warnanya masih merah banget. Aku bakalan tambahin pewarna kuning muda, ini dia. Kita langsung aja kasih beberapa tetes ya, sesuai selera kalian sih. Kalau menurut kalian kurang cantik ya ditambah-tambahin lagi aja. Kalau teman-teman mau skip bagian warnanya boleh banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya perbedaan setelah kita kasih pewarna. Menurut aku lebih keju banget gitu loh warnanya daripada tadi. Kalau tadi kan warnanya merah banget nggak kelihatan kalau ini tuh saus keju, tapi setelah dikasih pewarna dia tuh cantik banget dan cakep pol. Ini tuh adonannya udah blebek-blebek gitu teman-teman. Kalau menurut kalian warnanya masih kurang cakep, boleh ditambahin lagi ya. Ini menurut aku warnanya masih kurang cakep sih, aku bakalan tambahin lebih banyak lagi. Pokoknya kalau kalian gak suka dikasih pewarna, ini boleh banget di skip. Sebenarnya ini cuma finishing doang sih untuk pewarnanya, biar dia cakep aja, biar dia lebih menarik. Kalau menurut kalian warnanya udah cukup, terus sausnya juga udah blebek-blebek gitu, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Tenang aja, walaupun masih ada gerindilan, itu tuh keju oles kan, jadi walaupun bergerindil dia nggak terlalu masalah, karena teksturnya tuh nanti bakalan lembut-lembut sendiri gitu loh kalau udah kita masukin ke dalam cup. Apalagi kalau udah kita diemin beberapa hari gitu, pasti warnanya bakalan cakep sendiri lah pokoknya. Aku udah buktiin sendiri ya. Jadi walaupun kelihatannya masih ada gerindilan, sebenarnya itu nggak bergerindil, teksturnya tetap lembut banget, khas saus keju gitu. Ini udah selesai aku dinginkan ya teman-teman ya, kurang lebih teksturnya seperti di video. Menurut aku ini dapat kualitas yang bagus banget sih. Kemarin aku udah pernah beli saus keju kemasan dan aku tuh mual rasanya makan itu teman-teman. Ini sorry banget ya kalau kalian lihat track record video-video aku kemarin, aku pernah rekomendain saus keju yang simple dan sebenarnya nggak terlalu rekomen banget ya. Oke lah, rasanya enak tapi enak gitu loh teman-teman. Tapi yang ini buatan sendiri, aku udah habis berkap-kap, itu tuh nggak enak sama sekali. Ini aku udah siapin cup
clear gitu, cup saus yang ukuran 35 gram. Ini emang biasanya buat saus-saus gitu ya. Ini aku masukin ke sana aja biar kalau teman-teman mau jualan saus gitu kan, ya caranya seperti di video ya. Kita masukin cup-cup seperti ini bisa banget dijual harga 4-6 ribu. Kalau teman-teman butuh rekomendasi cup saus seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Harganya tuh mulai 8 ribuan gitulah, isi 50 piece. Ini kita isi aja, jangan terlalu penuh, kita kasih space biar bisa ditutup gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita beli saus tambahan gitu kan harganya 4-6 ribu kan, terus dapatnya 1 cup. Nah ini teman-teman cocok banget. Ini satu resep jadinya 16 cup gitu, cuman yang aku tunjukin cuman 15 aja, tapi ini tuh jadinya 16 ya teman-teman ya. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Aku karena nggak punya ayam goreng, jadi aku bakalan cobain pakai nugget aja. Ini ya teman-teman ya, ini langsung aja kita cocol. Wow, sausnya benar-benar teksturnya mantep pol sini. Kita langsung aja cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh creamy, saus kejunya tuh bener-bener nggak bikin enak gitu loh, malah bikin nagih. Aku tuh pengen nyolek yang banyak gitu karena emang senagih itu rasanya. Buat kalian yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.